Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat RSI Islam Aminah Blitar. Pada kesempatan kali ini bersama saya Dewi Yuda Abiana. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya bersama Dr. Rifa Haksari dan rekan saya yang satu lagi bersama Mbak Sinta. Apa kabar sahabat RSI semuanya dimanapun Anda berada? Pada siang kali ini kami mengangkat tema mengenai penanganan persalinan normal tanpa rasa nyeri dan penanganan demam pada anak. Tema pada siang hari ini sangat menarik sekali. Sepertinya tema pada siang hari ini akan mengajarkan ibu-ibu dan calon ibu-ibu yang ada di luar sana yang akan melakukan persalinan secara normal dengan tanpa rasa nyeri. Sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung, ada beberapa program-program baru mengenai Rumah Sakit Islam Aminah Blitar. Nanti untuk lebih lanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Mbak Sinta. Kepada Mbak Sinta kami persilahkan. Assalamualaikum Sobat RSI. Mengingatkan kembali, RSI Aminah Blitar mempunyai program terbaru, yaitu telemedicine dan wound care. Telemedicine itu sendiri yaitu konsultasi berbasis online. Jadi Anda tidak perlu datang ke rumah sakit, jadi cukup konsultasi melalui internet. Kalau wound care itu sendiri yaitu perawatan luka bisa dilakukan di rumah. Caranya sangat gampang, yaitu tinggal Anda hubungi call center kami di nomor 0342 801 662 atau di nomor WhatsApp kami 0822 2815 210. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sedikit informasi mengenai program terbaru Rumah Sakit Islam Aminah Kota Blitar. Dan pada kesempatan kali ini kami mempunyai dua tamu yang sangat spesial. Beliau adalah Dr. Agung Hidayatullah, spesialis anestesi. Beliau nanti yang akan membahas mengenai penanganan persalinan normal tanpa rasa nyeri. Kemudian tamu spesial yang kedua, beliau adalah Dr. Hani Najah, spesialis anak. Beliau nanti yang akan membahas mengenai penanganan demam pada anak. Kemudian kita beralih dulu kepada rekan saya, Dr. Rifa. Selamat siang, Dokter. Selamat siang, Mbak Dewi. Sepertinya pembahasan siang ini sangat menarik sekali, begitu ya, Dokter? Benar, Mbak Dewi. Iya. Kok saya membaca itu penanganan persalinan normal tanpa rasa nyeri? Biasanya persalinan normal itu yang saya tahu mulai dari pembukaan satu saja sudah terasa nyerinya, Dokter. Apalagi semakin pembukaan tambah itu, Dokter. Terus yang kedua, penanganan demam pada anak. Sepertinya demam pada anak ini biasanya tanpa alarm, Dokter. Bisa pagi, bisa sore, bisa malam, dan membuat kita itu sangat panik sekali, Dokter. Ya, semoga ini nanti bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan kami beralih dulu kepada Dr. Rifa bersama Dr. Hani dan Dr. Agung. Silakan. Ya, terima kasih, Mbak Dewi. Ya, selamat siang, sahabat-sahabat RSI tercinta. Di siang hari ini, RSI akan mencoba untuk menampilkan layanan unggulan. Salah satunya adalah penanganan kelahiran normal tanpa rasa nyeri yang akan oleh Dr. Agung, dan juga ada untuk teman-teman sahabat RSI juga ada penanganan demam secara awal yang dibawakan oleh spesialis anak kami, Dr. Hani. Nah, dok, gini dok. Jadi di RSI itu sekarang kan pasiennya 80% adalah ibu dan anak. Nah, kebanyakan pasien-pasien kami ini banyak mengeluhkan tentang rasa sakit dok saat nyeri. Nah, untuk program baru dari RSI ini yang kami unggulkan adalah bagaimana cara melahirkan dengan mengurangi nyeri lah dok, tidak untuk menghilangkan lah paling enggak. Nah, ini dok, kita sudah mempelajari untuk menangani program sana dengan metode anestesi lokal. Jadi sahabat bisa berkonsultasi dengan spesialis anestesi kami yang akan menjelaskan bagaimana metode dan indikasi untuk anestesi lokal pada ibu dan hamil. Seperti itu ya. Jadi gini dok, untuk indikasinya kira-kira untuk ibu hamil harusnya seperti apa dok? Apakah yang dia tidak harus yang normal atau memang sudah indikasinya itu secara kuat dan bisa dilakukan anestesi untuk para ibu hamil yang seperti gimana dok? Mungkin dokter bisa bantu menjelaskan. Oke, terima kasih dokter Rifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bertemu kembali dengan sahabat RSI Aminah Bitar ya. Jadi gini, saya perlu jelaskan sedikit aja masalah nyeri pada kehamilan normal. Memang ini suatu hal paradigma yang memang menjadi momok bagi ibu-ibu yang melahirkan, karena memang nyerinya luar biasa. Dan itu memang proses yang harus dialami. Gitu. Nah, pada perjalanannya dunia dokter segala macam, kita sudah mulai punya metode-metode tertentu yang mungkin kalau kita tahu sendiri metode operasi kan dengan anestesi, nah ini dengan analgesia. Jadi kita mencoba mengurangi rasa nyeri itu supaya dalam batas toleransi yang mungkin bisa ditoleransi oleh ibu. Jadi ibu bisa mengejar dengan baik dan lain-lain seperti itu. Nah, memang indikasinya juga itu kita perlu kerjasama dengan DPJP atau di sini dokter ahli kandungannya, karena memang yang menentukan ibu itu dan bayi itu bisa lahir normal atau tidak itu memang sesuai dengan indikasi dari dokter spesialis kandungan gitu. Jadi kami ini di sini hanya tinggal menunggu konsulan. Kalau memang tidak ada kontraindikasi dilakukan persalinan normal, ya bisa kita bantu dengan tindakan lain seperti itu. Oke. Jadi dok, kalau tindakan ini baiknya berkonsultasi dulu dengan spesialis kandungannya ya dok ya. Ya. Jadi dokter kandungannya akan menentukan apakah untuk proses untuk pengurangan nyeri ini cocok atau tidak untuk pada pasien tersebut seperti itu ya dok ya. Lalu untuk indikasi-indikasi lain dok, misalnya kalau dia setelah SC sekali atau setelah SC 2 kali, dari sini menginginkan untuk merasakan bagaimana melahirkan secara normal dok. Apakah kalau dari anestesi menurut dokter apakah ada kontraindikasi khusus dok? Kalau dari anestesi selama tidak ada kontraindikasi dari tindakan anestesi, insya Allah tidak ada masalah. Ya, Maka permasalahan yang kita mau berkomunikasi dengan spesialis kandungannya pada pasien-pasien seperti ini seperti apa? Ya, dok. Mungkin dok bisa dijelaskan kira-kira nih supaya teman-teman bisa mendapat gambaran dok gimana caranya untuk pembiusannya. Pembiusannya dilakukan secara, kalau tidak salah secara regional ya? Ya, betul. Iya dok ya. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut dok. Iya, sebenarnya tindakannya itu hampir sama dengan tindakan anestesi regional. Jadi tindakan regional kenapa? Karena memang sebagian daerah aja kita lakukan tindakan anestesi atau blok di situ. Cuman yang membuat perbedaan adalah konsentrasi obatnya kita kurangi supaya otot-otot motorik atau otot-otot yang memang bekerja itu masih baik gitu. Kita hanya manipulasi di otot-otot sensorik atau yang terasa sakit nyeri segala macam, itu kita manipulasi di situ. Jadi intinya obat-obat anestesi yang kita berikan pun kita sesuaikan dengan kebutuhan pasien seperti. Jadi jangan sampai nanti misalnya ibunya memang sudah pengen lahir normal, niat normal, terus tiba-tiba ada komunikasi yang nggak jelas. Jadi obat anestesi itu jadi bisa lebih dosisnya lebih tinggi atau konsentrasi lebih tinggi, jadi ibunya juga sudah menghindari. Itu yang kita antisipasi. Jadi paling tidak kita mengurangi rasa nyeri dengan menurunkan konsentrasi obat anestesi lokal supaya motorik atau proses mengejar itu bisa dilakukan seperti itu. Iya dok ya. Jadi untuk metode ILA ini untuk di RSI akan segera dilakukan, dan banyak sekali keunggulan dari metode ILA ini yang akan bisa dilakukan di RSI. Jadi ibu tanpa rasa takut bisa melahirkan secara normal, dan tentunya dengan supervisi dari ahli-ahli tenaga medis yang ada di tempat kami, baik itu konsultasi dengan dokter spesialis anestesi, dokter kandungan maupun dengan bidan kami. Seperti itu ya dok ya? Ya, insya Allah seperti itu ya. Jadi untuk proses pengerjaannya sih dok kira-kira berapa lama kalau untuk ininya? Kalau proses pengerjaan insya Allah ya hampir sama seperti regional biasa. Kita nggak butuh waktu lama, mungkin sekitar 5-10 menit. Kalau memang tidak ada masalah kelainan anatomis dan lain-lain, ya, jadi mungkin sekitar itu. Jadi obat juga mungkin kita bisa manipulasi dengan pemberian adjuvan atau tambahan obat supaya bertahan bisa lebih lama. Memang ada dua teknik yang bisa kita lakukan dengan regional, itu masukkan obat anestesi lokal ke dalam rongga saraf pusat tulang belakang atau di tepinya, di ruang epiduralnya. Dan kalau ruang epidural itu bisa kita lakukan dari awal-awal, karena itu dengan kita ada selang kecil seperti kateter itu kita masukkan, jadi kita bisa maintenance di situ.
Jadi nanti semua itu tergantung indikasi gitu. Jadi nanti kita komunikasi dengan objeknya mau seperti apa, dengan pasien juga kita sudah edukasi seperti apa. Itu tergantung nanti kita lihat nanti kasus per kasus, case by case. Ya, jadi setiap orang berbeda-beda ya tentunya, dan nantinya pasti nanti spesialis kita juga akan melakukan konsultasi di ruangan, baik itu dengan spesialis anestesi maupun spesialis kandungan kita. Iya. Itu ya dok ya. Iya. Saya rasa mungkin ada pertanyaan nggak Mbak Dewi dari teman-teman untuk yang ILA ini? Oh iya, ini belum ada pertanyaan dokter, jadi masih bisa dilanjut. Dan untuk teman-teman semuanya yang ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar kita. Tidak apa-apa, pertanyaan apa aja mengenai persalinan normal tanpa rasa nyeri dan penanganan demam pada anak. Gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya karena ini memang jarang sekali ini ya dok ya. Ini konsultasi online. Dan kita juga ada giveaway untuk ini ya. Oh gitu, ada tiga menanya yang banyak dan teraktif. RSI menyediakan giveaway guys. Jadi jangan sampai kelewatan. Dan ini masih unggulan, masih satu-satunya di Kota Blitar yang persalinan tanpa nyeri dengan menggunakan metode ILA. Jadi pasien tidak dibius dengan total dan pasien bisa merasakan menjadi ibu yang sebenarnya dengan mengurangi rasa sakitnya, tidak menghilangkan. Dan ini lagi populer di Surabaya dan Malang loh Mbak Dewi. Jadi banyak banget yang pakai seperti, dan saya kagum banget. Di sini ternyata sudah ada kayak gini. Jadi untuk sobat-sobat RSI yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang ILA bisa melakukan konsultasi online di call pendaftaran kami di nomor 0822 2815 2110. Seperti itu. Nanti dari tim kami, tim marketing kami maupun tim pendaftaran akan menjelaskan bagaimana alur dan prosedur dari metode penanganan nyeri ini, penanganan persalinan ini dengan metode ILA. Jadi ya dok ya. Untuk selanjutnya kita beralih ke narasumber yang kedua dengan Dr. Hani. Dr. Hani merupakan dokter spesialis anak yang ada di tempat kami dan pasiennya juga banyak banget. Jadi harus antri untuk Dr. Hani. Nah, Dr. Hani di sini akan menjelaskan tentang bagaimana cara menangani demam untuk kegawatan awal. Jadi para ibu-ibu dan sobat RS tercinta terkadang sering bingung kan kalau misalnya anaknya demam. Nah, di sini Dr. Hani akan menjelaskan apa yang harus dilakukan dan bagaimana yang disebut demam itu dalam level seperti apa. Jadi untuk riwayat sebelumnya pasti diketahui, misalnya ada penyakit-penyakit lain yang menyertai. Nah, dari sini akan sebelum dibawa ke IGD, dan kebetulan saya juga dari IGD, jadi sebelum dibawa ke saya, lebih baik teman-teman sobat RSI bisa mengetahui tindakan awal pencegahan agar tidak terjadi demam yang berkelanjutan, dan terkadang demam itu bisa menimbulkan kejang loh Mbak Dewi. Iya, betul. Jadi dengan harapan kita ini di RSI ini sebelum sampai ke kita ke IGD, ibu-ibu dan para sobat-sobat RSI tercinta bisa mengetahui lebih awal tentang tindakan pencegahan kegawatan dari akibat dari demam itu sendiri. Untuk Dr. Hani, saya persilakan ya dok. Jadi mungkin awal mungkin bisa jelaskan dulu tentang kegawatan untuk demam anak seperti apa dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar ibu-ibu di rumah dan si kecil? Untuk sahabat Rumah Sakit Islam Aminah, kali ini kita akan bahas tentang penanganan demam pada anak. Untuk di awal, untuk sebagai pengetahuan ibu-ibu di rumah, kapan sih kita bisa nyebut anak kita itu demam atau panas atau semangat? Kapan? Secara objektif kita bisa katakan bahwa putra ibu atau putri ibu mengalami demam apabila suhu tubuh bayi atau anak ibu lebih dari 37,5. Namanya demam tidak tinggi. Kalau disebut sebagai demam tinggi itu apabila suhu tubuh anak lebih dari 38 derajat. Nah, saat inilah ibu bisa memberikan obat penurun panas untuk putra putri ibu. Kalau suhu badan bayi 38 derajat ke atas. Untuk tahu itu, ibu di rumah perlu mempunyai alat. Nah, alatnya ini kebetulan tidak mahal, sangat mudah dan tidak habis pakai. Namanya termometer. Setiap ibu-ibu yang punya anak-anak di rumah bisa menyediakan termometer ini di rumah, sehingga ibu-ibu di rumah bisa mendiagnosis sendiri untuk gangguan atau keluhan pada putra ibu.
Yang pertama itu, jadi suhu tubuh normal itu suhu kisaran 36,8 sampai 37,2. Jadi kalau suhu tubuh 35 mungkin kita ngukurnya belum bagus atau habis mandi yang anak masih kedinginan. Suhu tubuh. Jadi kalau seseorang itu datang ke rumah sakit kemudian mengatakan bahwa suhu tubuh selama di rumah anaknya hangat-hangat dan ketika diukur 36,8 anaknya tidak mendapatkan obat penurun panas sama sekali, bisa kita kasih kesimpulan bahwa mungkin kemungkinan yang normal, suhu tubuh normal, hanya perasaan ibu saja. Sehingga misalnya ibu habis mandi kemudian memegang putranya yang sedang tidur, loh kok panas? Setelah diukur suhunya ternyata 36,8. Itu suhu relatif karena tergantung oleh lingkungan. Sudah bisa. Oleh karena itu untuk tahu dengan jelas apakah anak kita itu demam, bisa diukur secara objektif dengan sebuah alat namanya termometer. Sudah paham di sini ya ibu-ibu ya sahabat? Iya, pasti sudah paham. 38 itu saatnya ibu-ibu bisa untuk memberikan obat-obatan, obat penurun panas. Kemudian apa sih yang perlu dilakukan kalau seorang anak itu demam? Yang pertama adalah beri kenyamanan. Termasuk obat-obatan penurun panas itu adalah obat untuk memberi kenyamanan pada anak. Berikan cairannya cukup, beri minum, beri makan, tapi tidak perlu dipaksa. Kalau anak lagi sakit, malas makan, ya waktunya makan diberi makan, tapi kalau 30 menit pemberian makan anak tidak mau, tidak usah dipaksa. Kalau sudah 3 hari berturut-turut demam tidak turun, ibu sudah berikan penurun panas, saatnya ibu pergi ke dokter. Boleh dokter terdekat di rumah ibu untuk mendapatkan penanganan berikutnya. Atau ada pemeriksaan lanjutan yang perlu dilakukan. Kebetulan wilayah Blitar ini kasus-kasus demam berdarah, kasus-kasus demam tipes itu banyak kita jumpai. Jadi tetap waspada. Tapi masih demam pertama atau baru 1 hari demam, ibu-ibu tidak perlu khawatir. Kecuali ada riwayat kejang demam pada anak. Ini sebagai tanda-tanda bahwa seorang ibu harus waspada kalau punya riwayat kejang demam. Kapan sih kita perlu waspada? 1, pada anak usia 6 bulan sampai 6 tahun dengan riwayat kejang demam pada keluarga atau pada anak-anak kita sebelumnya, itu harus waspada. Kalau seperti itu, ibu perlu obat-obatan khusus untuk penanganan anti kejang pada anak yang mempunyai riwayat kejang demam. Nanti setelah ditangani penurun panas, kemudian diberi anti kejang, tetap ketika 3 hari demam tidak turun, ibu perlu konsultasi ke dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut. Boleh mengobati sendiri, tapi hanya sampai 3 hari. Kalau 3 hari lebih demam tidak turun atau demam turun anak tampak sakit, segera datang ke dokter untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Itu ya tadi ya. Jadi sobat pemirsa di rumah, sebenarnya kalau anak demam itu tidak perlu terlalu panik, karena memang di Blitar banyak rumah sakit di 24 jam yang bisa menangani anak dengan gawatan demam. Hanya gini dok, kalau misalnya nih dok di rumah tidak ada obat penurun panas dok. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan termometer ternyata suhu anak itu 38 dok. Nah, untuk penanganan awal nih dok, gimana caranya supaya ibu-ibu di rumah itu bisa langsung cepat tanggap untuk menurunkan panasnya anak dengan tanpa obat dulu dok, sambil tunggu untuk diobat. Untuk tips di rumah, sebenarnya untuk obat penurun panas sendiri sangat mudah dijangkau dan aman karena dosis terapinya cukup tinggi, jadi tidak perlu khawatir. Sebaiknya saran saya kalau mempunyai anak di bawah 5 tahun, di rumah perlu disediakan obat penurun panas, dan itu sebagai obat-obatan emergensi yang ada di rumah selain obat P3K.
Kemudian apa sih yang perlu dilakukan kalau anak kita demam? Yang pertama adalah tadi yang memberi kenyamanan, termasuk adalah kompres. Bisa dilakukan kompres dulu di rumah untuk memberi kenyamanan. Kompres yang kita berikan adalah kompres air hangat. Nah, khususnya kompres itu adalah di wilayah yang jadi bisa di kontak dengan kulit. Jadi tidak harus di dahi. Jadi bisa aja di leher, di dada, di ketiak, boleh. Kemudian dengan air hangat, sehingga kalau misalnya kita memberi kompres pada anak kita, jangan waslah, kemudian kita kita sudah hangat nih kasih gitu, tapi kemudian dibiarkan saja tidak diganti. Nah itu sebenarnya malah justru jadi nanti kompres dingin gitu. Jadi harus diganti. Jadi membuat anak tidak nyaman. Jadi membuat suhu tubuh juga akan meningkat. Karena sebenarnya demam itu di otaknya itu sudah di-set gitu. Demamnya segitu. Jadi kalau misalnya kita turunkan dengan turunkan yang dingin, itu makin tinggi. Jadi harus pastikan. Ya, jadi kalau misalnya setannya itu 38, nah bagaimana membantu tubuh kita ini mencapai gitu. Jadi yang disarankan adalah kompres air hangat, bukan diberikan balut air dingin dengan karena sering kita jumpai demikian ibu-ibu di rumah melakukan kompres air hangat tapi ditaruh kemudian tidak diganti, sudah dibiarkan gitu aja, anaknya terus kedinginan jadi tidak nyaman. Nah, apakah semua ini bisa dikerjakan? Nanti dilihat. Kalau misalnya bayi atau anak itu tidak nyaman dengan kompres air hangat, nangis, gelisah, nggak mau, nggak usah dipaksa karena tidak nyaman. Yang penting adalah si anak ini atau itu kalau tidak ada dalam kejang segera diberikan peluru panas. Nah, peluru panas ini bagi tadi ya, saya sarankan pada ibu-ibu yang punya anak di rumah selalu tersedia karena begitu demam kita hanya itu saja yang bisa obat-obatan yang pertama yang bisa kita berikan kepada anak kita kalau demam di rumah. Nah, untuk penyebab demamnya nanti si dokter akan mencari apa sih, dan keterangan ibu itu sangat penting. Jadi sebenarnya dokter anak itu adalah ibunya di rumah. Jadi ketika dokternya menanyakannya kapan mulai panasnya, itu ibu sangat memperhatikan. Bisa jadi ibunya, bisa jadi pengasuh. Karena bisa jadi karena ibunya di luar, sehari-hari bersama pengasuhnya, barangkali pengasuhnya yang pertama kali lebih tahu mungkin jadi ibunya akan dokternya mungkin akan cerewet menanyakan kapan mulai demamnya, bagaimana pola demamnya, dan itu data-data penting yang bisa dianalisis oleh seorang dokter untuk menentukan ke arah mana penyakitnya. Bukan berarti dokter ini nanya nggak tahu sih. Jadi itu penting sekali ibu di rumah untuk tahu kapan hari pertama atau mulainya demam. Untuk tadi patokan kapan 3 hari kita bisa melakukan pemeriksaan. Karena di sini sekarang lagi musim demam berdarah, begitu demam hari keempat itu sebenarnya sebagai warning sign, alarm kewaspadaan kita untuk melakukan pemeriksaan penunjang. Ini juga ada banyak juga ibu-ibu di rumah ketika hari pertama demam, ibu-ibu sudah sangat panik gitu, sehingga maunya diperiksakan darah gitu ya. Kami dari rumah sakit tidak mempermasalahkan itu, dokter juga tidak apa-apa kalau misalnya ibu memeriksa, tapi simpulan yang bisa kita berikan pada saat diambil darahnya di hari pertama itu tidak bisa menjelaskan ini demam berdarah apa enggak. Kenyataannya di masyarakat kalau misalnya demam hari pertama minta diambil darahnya, trombositnya berapa? Pasti gitu. Nah, padahal demam berdarah itu pada hari pertama masih kita dapatkan
darah yang masih normal. Jadi ini tidak waspada, terus lagi begitu demam hari keempat, anak-anak ibunya juga sudah tidak panas gitu, dia lega, padahal anaknya masih tampak sakit, tidur terus. Nah, jadi tidak waspada membawa ke dokter, padahal tadi sebagai alarm itu apabila sudah demam 3 hari, anak masih tampak sakit, nah saatnya itu. Pada hari pertama kalau seandainya diambil darahnya itu sebagai pemeriksaan awal, apa namanya baseline awal, Pak. Jadi tidak untuk mengetahui oh dia ini demam berdarah atau. Jadi sabar dulu ya ibu, kalau hari pertama jangan memaksa dokternya. Boleh saja gitu. Tapi tidak bisa didapat kesimpulan bahwa ini demam berdarah atau tidak. Ya, yang pertama tadi itu. Yang keberapa ya? Sebentar gitu. Terus tadi riwayat kejang demam pada anak itu sebagai penting disampaikan ke dokter untuk memberikan obat anti kejang sehingga tidak berubah kejangnya. Nah, yang tahu siapa? Apalagi kalau pindah dokter atau pindah domisili. Nah, itu data penting yang harus disampaikan ke dokter agar dokter mewaspadai itu dan memberi penata-laksanaan sebelumnya. Lagi, kapan hari pertama demam itu perlu ibu-ibu ketahui. Kemudian bagaimana pola demam, apakah terus-menerus, apakah tinggi, nah itu mungkin dokter akan menjelaskan. Nyaman itu tadi boleh dikompres, tapi kalau anak tidak nyaman tidak usah dikerjakan. Yang kedua, metode kompresnya adalah ditaruh begitu dingin, sudah suhu normal, kembali beri kompres air hangat kembali. Ditarik kemudian dikasih air hangat, ditaruh lagi, begitu kembali ke suhu normal, ditarik lagi seperti itu, tidak ditinggal. Iya. Baik dokter, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dokter, sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk. Tapi mau nggak mau kita harus pilih dokter ya, tidak harus semuanya begitu ya. Semuanya. Oh iya. Ini yang pertama untuk dokter Agung dokter. Ini dari pemilik akun Ma'amel. Metode ILA ini digunakan untuk indikasi apa aja dokter? Saya sekarang sudah ATR, pengen mencoba dengan indikasi karena nggak kuat sakit ini dokter. Gitu dokter. Ini karena sudah ATR ini saya dulukan ini. Iya. Nah ini bagaimana ini dokter? Ya, terima kasih. Tadi siapa nama akunnya? Ma'amel. Oh, Ma'amel ya. Jadi begini, mungkin ibu bisa komunikasi dengan dokter kandungannya atau mungkin ANC di mana gitu kan ya. Mungkin dia setengah promosi dikit lah, bisa ANC di tempat kita, bisa konsultasi dengan dokter-dokter spesialis kandungan di kita. Kemudian ada empat dokter ya, Iya, 4 dokter kandungan. Ya mungkin bisa dikomunikasikan di situ. Kira-kira nanti kalau memang persalinan mau normal ada permasalahan apa enggak, seperti itu aja. Jadi memang harus dikoordinasikan dulu, nggak bisa pokoknya ini nggak bisa. Tetap ILA ini bukan pengganti indikasi operasi, karena operasi itu sudah jelas indikasinya memang tidak bisa lahir normal gitu kan ya. Kalau ILA ini kalau memang dia sudah diyakini ada kemungkinan lahir normal dan persentasenya besar, mungkin bisa dilakukan. Jadi sarannya mungkin konsultasi dulu ke dokter kandungannya untuk mengevaluasi bagaimana. Baik, udah akan sebentar lagi. Iya. Sebentar lagi. Siapa tahu dok, saya juga mau lah. Berarti kita tinggal konsultasi ke dokter, kemudian memberitahukan ke dokter saya mau persalinan normal dan tanpa gitu ya. Bisa kan dok? Nanti dokter akan. Ya, jadi nanti juga ada waktu kalau memang mau konsultasi ke dokter anestesi bisa. Oh iya. Jadi ada di range dijanjikan kapan. Jadi kita memang harus edukasi, terutama suami sama istri harus ada edukasi supaya tahu nanti langkah-langkahnya dikerjakan seperti ini, jadi semua jadi. Berarti nanti bisa konsultasi dengan dokter Ya, tapi bisa. dengan perjanjian terlebih dahulu. Boleh, Ya, silakan. dokter, nanti bisa buat janji terlebih dahulu. Silakan. Dokter, ini selanjutnya yang kedua, banyak sekali nih dokter, ini cuma saya pilih aja ini dok. Dari pemilik akun Dwi Widya MD. Dok, amankah metode ILA untuk proses persalinan kedua untuk ibu post SC? Nah,
itu kembali lagi, makanya indikasi kelahiran normal kembali lagi ke dokter kandungannya. Kalau memang dokter kandungnya bilang nggak bisa nih bu, memang harus operasi, ya sudah. Iya. Makanya saya bilang tadi, proses ILA ini bukan mengganti proses operasi yang memang indikasi operasi seperti itu. Nah mungkin juga Mbak Dewi juga tahu kan, karena bidan juga memang kalau bekas ISI itu kan banyak kendalanya kalau untuk lahir normal. Bukan tidak bisa, cuman memang perhatian khususnya banyak. Jadi mungkin itu yang perlu konsultasi ulang, perlu ditelaah lagi seperti jadi supaya tidak terjadi hal-hal tidak diinginkan nanti seperti itu. Iya. Terus ini mungkin untuk dokter Hadir juga, ini dari pemilik akun Fikri Anissa dokter. Dokter mau bertanya, mengapa anak menjadi demam setelah menerima vaksin DPT dan bagaimana cara mengatasi demam tersebut? Terima kasih. Bagus dokter. Terima kasih. Iya, bagus banget. Bu Fikri ya. Iya, Iya. Fikri Anissa. Kenapa kalau setelah vaksin DPT itu anak demam? Vaksin DPT yang ada di pasaran nama Pentavio itu adalah vaksin atau virus yang sudah dilemahkan. Ada yang hidup dan ada vaksin. Nah, itu mempunyai kandungan namanya berat molekul. Ketika disuntikan mempunyai efek samping. Efek samping itu adalah efek yang tidak diharapkan dari penyuntikan dari suatu obat. Nah, ketika disuntikan itu berat molekulnya cukup tinggi dan potensi untuk demamnya itu sekitar 10-40%. Jadi mungkin sekitar itu. Jadi tidak semuanya. Nah, kalau misalnya demam, yang perlu diberikan adalah obat penurun demam. Nah, sesuai dengan dosis anaknya. Kemudian kalau tadi 3 hari berturut-turut demam tidak turun dengan pemberian obat, tetap harus waspada. Ya, jangan sampai kita ini habis vaksin nih jadi demam nggak apa-apa, sudah dikasih obat-obat. Ternyata dilala pas saat vaksin itu kemarin ada virus demam berdarah yang disuntikan oleh nyamuk juga di tubuh anak, jadi datang bersamaan. Nah, untuk efek samping pasca suntik DPT, demam itu memang kisarannya juga tidak perlu khawatir. Jadi berikan penurun panas. Kalau 3 hari tidak demam, 3 hari tidak turun, harus periksa ke dokter. Penyebab demamnya karena tadi tidak ada virus lemah yang dimatikan, kemudian ada respon imunologis dari tubuh, juga ada bahan-bahan yang divaksin itu yang bisa menimbulkan demam karena berat molekulnya cukup tinggi. Ya, terima kasih dokter. Terus ini satu lagi pertanyaan dokter, ini kayaknya masih nyambung dengan yang tadi dari pemilik akun Fatih Mintias. Dok, maaf mau tanya, setelah imunisasi di posyandu, petugas memberikan obat penurun panas dan obat tersebut harus diminumkan setelah pulang. Apa benar demikian? Atau menunggu suhu tubuh anak lebih dari 38 derajat Celcius? Oh, maksudnya begini dokter, obat penurun panas itu diberikan setelah pulang sampai di rumah atau menunggu anak itu panas dulu, begitu? Obat penurun panas ini bekerja ketika ada demam. Jadi kalau misalnya tidak demam, ketika diberikan obat itu bukan berarti terus suhu tubuhnya jadi kedinginan gitu ya, enggak. Jadi kalau misalnya setelah disuntik DPT dia belum panas, kita berikan obat penurun panas, tidak ada kontraindikasi, boleh saja, tapi mungkin harusnya tidak diperlukan, akhirnya masuk ke eman. Harusnya dia minum, kok dia minum obat. Ya, tapi kalau misalnya minum obat, pada dia nggak demam, bahaya pasti. Jadi sebenarnya obat-obat penurun panas itu diberikan kalau demam. Dan berapa kali sehari? Nah, itu kalau obat penurun panas itu tiap 4 jam. Kalau tidak demam tidak diberikan. Kalau takut demam misalnya, karena khawatir demam, kemudian dia diberikan itu tidak apa-apa. Iya. Selain itu juga untuk penyuntikan ini suka nyeri. Nah, karena di intramuskuler dalam otot, dalam tadi nyeri, kadang-kadang tidak demam tapi abuk, muka ya. Kemang. Iya. Dan obat-obat yang penurun panas itu juga mengurangi rasa nyeri. Nah, boleh ketika anaknya demam ataupun rewel karena nyerinya itu bisa diberikan obat penurun panas.
Baik, dokter, ini sangat menarik sekali pembahasannya dokter. Tapi saya waktu kita hari ini terbatas dokter, begitu. Kalau selama ini saya banyak dapat titipan salam dari teman-teman dokter. Salam ya ke dokter Agung, begitu. Oh ya, kalau dokter Hani kan sebagian besar sudah tahu. Oh ya, itu dokter Hani. Kalau ibu-ibu yang melakukan persalinan sesar itu dokter Agung. Iya, saya tuh nggak lihat dokter Agung. Itu kan pakai masker ya. Itu sebenarnya standarnya di ruang operasi. Kalau hari ini panjenengan bisa lihat ini. Iya, ini dua-duanya adalah dokter-dokter hebat yang selalu menemani momen-momen spesialnya begitu ya dokter. Sesar bersama dokter Agung, nanti putranya, bayinya yang menangani dokter Hani ya dokter. Iya, terima kasih banyak dokter Agung, terima kasih banyak dokter Hani. Dan untuk teman-teman semuanya mohon maaf karena memang waktu kita terbatas. Hari ini kami akhiri dulu dan semoga di kesempatan selanjutnya kita bisa bertemu lagi. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Dewi Yuda Abiana bersama rekan saya Dr. Rifa. Kami undur diri dulu. Mohon maaf untuk segala salah dan khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.